Aduh, mesti dikelekson nih. Dan syukuran tahun baru 2025, Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar bersama Satuan Pendidikan Jumat 10 Januari 2025. Bangkit berdiri. Itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, izinkan saya ada di mimbar kecil ini karena saya teringat
masa dididik di bangku sekolah, ketika jarak antara peserta didik dengan guru agak jauh, sedikitnya agak sulit penerapannya, karena pasti di belakang ada muridnya yang guide sana, guide sini, garuk sana, garuk sini. Jadi saya mau juga pengalaman yang sama itu di sini, supaya tidak ada yang garuk-garuk juga di belakang. Iya. Jadi izinkan juga saya memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Erni Julianti Purba. Saya pelayan atau hamba Tuhan di Gereja Kristen Protestan Simalungun di Pematang Raya. Jadi saya bukan penduduk kota, saya penduduk kabupaten, tapi diimpor oleh ibu kami, kakak saya Kak Saida. Saya nggak tahu apakah itu izin dari panitia, tapi saya pikir izin lah ya, sudah diajak berfoto tadi. Terima kasih. Dan saya datang sama suami saya pendeta Umat Tua Semarang. Dalam hal ini mungkin suara itu sudah ketiga kali tadi, keempat kali ya Bu. Iya, memang dengan nada yang sama. Berarti bendanya pun sama ya. Iya, tapi mudah-mudahan senggolan itu punya arti juga ya. Baik, abang-abang pemusik jangan pergi ya Bang, nanti kita nyanyi dulu ya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang sangat menarik saya pikir menjadi refleksi di perayaan Natal dan sekaligus acara syukuran tahun baru para pendidik ini, yang tadi direfleksi Natal disebutkan liturgi refleksi sebelum khotbah ada 9 poin disebutkan di sana sebagai komitmen. Saya bangga. Yang terakhir komitmennya adalah low profile. Mungkin ibu yang terakhir ingat, dengan rendah hati kami akan mendidik anak-anak kami. Bangga itu Pak. Ya. Ini jam 4:30, ancaman bagi saya. Karena akan ngantuk, akan capek, sudah mempersiapkan mulai pagi jam 8 mungkin. Tapi saya bangga dengan tema kita hari ini, Mazmur 90 ayat 12. Kita diajak untuk menghitung hari-hari hidup kita. Bapak Ibu, apa yang memberkati kita dengan kondisi ini lewat tema ini atau lewat firman Tuhan ini adalah ketika orang berhadapan dengan proses demensia, kepikunan, salah satu terapi yang dibutuhkan adalah menghitung. Kalau ibu ke psikiater, ibu ke psikolog, maka akan disuruh juga memakai rasio. Bahkan saya sudah buktikan ibu saya tidak pikun sampai meninggal umur 91 karena dia suka mengisi teka-teki silang, bukan pertanyaan udah kecil Edi, tapi memasukkan angka-angka ke kotak-kotak PPSI. Luar biasa. Dia ingat menteri-menteri pada zamannya dia meninggal. Kurasa kita udah bingung juga siapa menteri, perubahan-perubahan itu. Ternyata menghitung itu positif, itu potensi, itu kekuatan, itu rupanya terapis yang dibutuhkan bagi kita. Menghitung hari. Saya heran juga, kenapa Musa dalam Mazmur ini yang mengalami penderitaan dan pengejaran oleh para bangsa Midian justru meminta kepada Tuhan doa perlindungannya, ajari kami menghitung hari kami. Maunya permintaannya Tuhan, tolong kasih kami tentara-tentara yang hebat. Tapi dia justru minta untuk mampu menghitung. Ternyata menghitung itu berkah. Tapi ada juga pengalaman ibu guru, bapak guru. Menghitung itu rupanya menjadi kesuntukan. Dihitungnya tanggal 3 sehari. Nah, apa kelas 1. Sebentar lagi udah habis, udah pulang anak sekolah, ongkos tiket pesawat, uang semester, uang kos, uang makan. Dihitungnya 8
alat minggot, penny. Lalu, kau lumayan ya Baida, kau hitung pun semua itu, sertimu tahun ini datang. Aku benar dan cukup jadwal pengajaranku. Artinya ketika menghitung itu lewat kesaksian Musa itu adalah kekuatan, kemampuan, sehingga dia punya spirit menghadapi persoalan. Tapi bisa juga karena menghitung ini di tengah-tengah kehidupan kita menjadi beban, tantangan, bahkan sungguh-sungguh. Ada ibu liburan Natal itu pergi ke Singapura, dibawanya anaknya dan suaminya karena cair dia tahun 2024. Tapi pulang dari sana turun trombosit anaknya. Kenapa? Karena dia terus menghitung. Dia berhenti di Bandara Changi. Di sana banyak makanan, nama lemak-lemak. Dibilang anaknya, mak itu gak usah, kolesterol. Mak, itu ada di Indonesia. Tinggi bensinnya. Mak, udah haus aku, Mak. Kita masih mau transit di train ya, karena kan kereta listrik ini di sana gitu ya kan, di Singapura gitu. Terus dia bilang, aku haus, Mak. Tengok berapa harga mineral, air mineral, $3,5, Pak. Kalikan berapa dolar Singapura? 10. $35, Mak. Udahlah, nanti ada di sana hidran itu, air yang dibukakan mulut terus muncrat ke mulut, kan ada itu di bandara. Itu aja yang kau minum. Karena berhitung terus, naik taksi pun berhitung, kemana pun, akhirnya pulang ke Indonesia lemah. Itulah efek berhitung secara nasional, tidak berhikmat. Apa yang menarik dari khotbah ini yang ditawarkan oleh panitia bagi kita, para ibu bapak guru yang akan menjadi teladan bagi peserta didik adalah memiliki perhitungan, tapi didasari hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga perhitungan itu mendatangkan berkat dan sukacita bagi kita dan menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan orang banyak. Mak mau datang Namburu, bilang sama Namburu, kita mau healing ke Mickey Holiday. Bu, nggak bisa Bu. Kenapa? Tanggal berapa pulang? Tanggal 4, tanggal 5 Bu datang. Mak, tanggal 5 katanya. Nggak usah, Mama udah persiapan mau sekolah. Bilang Mama repot rapat. Perhitungan tidak mendatangkan apa-apa. Tapi apa yang disebutkan oleh Musa di sini adalah mengarah kepada hakikat hidup kita. Kenapa Musa bilang Tuhan Allahku, di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi sebagai bangsa-Mu, tolong beri kami hikmat lewat menghitung hari-hari kami. Kita dibawa kepada kairos, bukan kronos, bukan bicara soal periodik waktu demi waktu, tapi bicara dari apa? Bicara soal kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi kita. Itulah kairos yang dimaksudkan di sini. Jangan pernah lewatkan kesempatan, karena kesempatan hidup tidak datang dua. Hakikat apa yang mau disebutkan Bapak Ibu, bahwa yang pertama, hidup kita sementara, berwaktu, limitnya ada, terbatas. Aware yang seperti ini yang mau ditanamkan Musa, ibu guru, ibu pendeta, siapapun kita. Berwaktu loh, setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya, semuanya berlalu. Tapi ada satu hakikat kedua yang harus kita aminkan di tahun 2025 ini, baik di dunia pendidikan, dalam kurikulum merdeka menghadapi Indonesia emas ini adalah apa? Bahwa Allah tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Itulah ada satu bapak, tak tahu aku tak guru dia tak, udah pensiun guru, tak tahu. Tak aku tanya pula pas aku khotbahnya itu, cerita dia sesudah aku khotbah Natal. Karena
sungguh-sungguh mau mendapatkan hikmat. Satu hari dia mau pergi 3 kali Natal, ada 2 kali, pokoknya asal ada Natal di dalamnya, terus datanglah dia. Natal Ina, Natal Ama. Lalu ditanya istrinya, udah kau persiapkan Pak baju? Udah, kalau Natal kan nggak malah capek kali, itu nggak apa-apa. Rupanya Natal ketiga sudah jam 7 malam, ada yang dia lupa persiapkan. Kita sorga bergema, Bapak Ibu, kita akan memberi ucapan syukur lewat persembahan kita. Dia periksa persembahannya, duitnya 2.000, 50.000, 100.000. Dia pakai batik lumayan, batik keris, duduk di depan. Kalau ibu lah sama bapak itu, yang mana yang ibu persembahkan? Notabene pendeta nggak mungkin 2.000, orang kata. Notabene pendiri nggak mungkin 2.000, karena tadi dalam komitmen refleksi kami mau menjadi city ruang teladan, masa 2.000? Bingung lagi, kalau 5.000, 50, banyak kali tuh, banyak dari panitia dibantu. 100.000, banyak kali. Yang mana sih boleh dia mengeluarkan, memasukkan, mengeluarkan? Datanglah tukang kolektan ini. Sekaranglah dia, datanglah yang di belakangnya. Apa tuh? Dikasih, ditangkapnya. Itulah yang datang kantong masukkan. Lele, makasih Lele, baik kali Lele, karena Natal ini merasa ya katanya. Kenapa Lele? Terima kasih ya, udah Lele kasih kolekteku. Bukan Lele, duit punya itu tadi jatuh. Karena kalau mengeluarkan, memasukkan, mengeluarkan, nggak beda gitu. Oh, iya katanya, nggak mungkin dibilang, aduh kok nggak kau bilang, nggak mungkin dibalikkan. Kayak zaman dulu kan, dikasih 1.000 dibalikkan 200, nggak mungkin, nggak mungkin itu. Akhirnya ya sudah lah. Tapi sepanjang member dekat doa penutup ini, kok kebilangnya tadi, kok kebilangnya penyesalan dapat berakhir. Banyak hal yang kita persiapkan, kita hitung dalam hidup ini, tapi tanpa hikmat Tuhan, sesuatu yang kita perhitungkan itu tidak menjadi sesuatu yang memberkati kehidupan. Makanya Musa begitu luar biasa hikmatnya, dia minta sama Tuhan bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan secara finansial. Atau misalnya kalau zaman hari itu ada SPT, surat perintah tugas ya, atau ada dana penugasan disposisi, tidak. Tapi dia minta sama Tuhan adalah apa? Hikmat menghitung hari-hari sehingga dia sadar bahwa hidup yang diberikan Tuhan ini harus dimaknai, harus punya kualitas diri. Jangan asal hidup-hidup. Banyak di sana yang hidup, ya kan Pak? Ya Allah, bukan sembarang hidup. Kalau hidup pun tidak memberi kehidupan, nonsen itu. Makanya diminta di sini, ajar kami menghitung tidak hanya secara kalkulasi. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, aku masuk 3 kali seminggu sebagai pendiri, bukan? Atau hari Sabtu dan Minggu sebagai pendeta meditasi, bukan? Tapi apa? Waktu yang ada ini yang diberikan Tuhan ini 10 kali di tahun yang baru ini. Sejauh mana kontribusi kita, kata Ibu Wali Kota tadi, untuk bisa mensinergikan keberadaan kita sebagai buah-buah pendidik kepada orang lain. Sehingga apa? Ada karakter yang dihasilkan. Seorang tokoh reformator Prancis bernama Dr. Johannes Calvin mengatakan di dalam bukunya, aku baca dulu apa, Institute of the Christian Religion, mengatakan seperti ini: tanpa pengenalan akan diri, jika kamu tidak knowing yourself, kamu tidak mengenal dirimu, maka kamu tak akan ada pengenalan akan Tuhan. Ya, knowing yourself. Ketika kita tahu diri kita bahwa kita terbatas, maka kita akan tahu siapa Allah yang tidak terbatas.
diri dan dipercayakan banyak hal dalam hidupnya. Dua hal inilah yang mesti disadari sehingga kita terus membangun diri kita. Karena yang sulit dihadapi di tengah-tengah relasi sosial ini atau publik ini, dunia publik ya, baik domestik, adalah yang pertama pendeta. Coba kalau berdialog dengan pendeta atau pendeta ini nggak bisa cepat, amin, pasti lama. Maka kita demokrasi, kalau sudah terlalu lama, batuknya 2 kali, terus wamitkan. Yang kedua adalah guru. Jangan kasih nih sama guru, apalagi kalau doa makan, guru yang bawa, pasti doa makannya agak lama. Nah, itu karena memang kita punya public relation atau komunikasi kita sering panjang ya. Guru kalau misalnya dia speednya itu pasti trombositnya berkurang. Tapi pendeta dan guru kalau dia mau kontrol aktif, speednya itu ada 15.000 kata, itu normal. Kalau di bawah 10.000 berarti ada gangguan, lambat ya. Itu menyatakan secara seluruh ya. Iya. Apa yang disebutkan di tengah-tengah kehidupan kita, memaknai hidup yang ada dengan kesadaran bahwa jangan menunggu melakukan yang baik itu nanti. Sekarang Tuhan kasih, anggap dan lihat itu dalam perhitungan yang berhikmat, lakukan yang terbaik hari ini, jangan menunda untuk melakukan yang baik. Ada satu ibu malam tahun baru dimasaknya di rumah yang enakan. Karena apa? Dia bangga malam tahun baru. Tapi harapannya dari seorang suaminya, maunya suaminya ini mengatakan sesuatu padanya. Ibu-ibu tanya dulu, siapa di sini yang sering bilang suaminya I love you? Gak ada? Padahal tadi pas liturgi lengkap tegak semua. Bapak-bapak, siapa di sini bapak-bapak guru dan mungkin di dinas yang sering dibilang istrinya, Pak, kolakku udah bang, kolakku udah, lo mau nero aku, ayo lagi, ada? Aku sih, anda dibilang gitu sama pendampingnya enggak juga. Iya kan? Diberikan Tuhan waktu untuk mengatakan sesuatu yang bisa membangun sesuatu bagi orang lain, termasuk mengatakan buah dari apa yang Tuhan berikan. Kita disebutkan karena cinta kasih Allah kita diselamatkan. Itu yang diberikan Tuhan. Kenapa kita tidak transfer itu? Jadi datang ibu diharapkan adalah suaminya ini, apalah malam tahun baru ini mandokon, I love you. Karena kita sakit mata. Jadi pulanglah suaminya dari tugas luar kan biasa malam tahun baru pulangnya itu. Apa kau bawa Pak di malam tahun baru ini? Gak ada mama lah ya. Apa ini di dalam tas travel bag ini? Kan kotor. Jamban mirat. Tidur bapak tidur. Ada tidur orang itu kan. Besok paginya jam 4:30 ibu ini bangun. Dimasaknya semua yang enak-enak dari si gagat duhun, makan minyak, dok makan telur, sudah ya dong, sudah, dok nekek dulu, sudah, heran anaknya, mak, biasanya tahun baru gak kayak gini mama, palingnya dia 3 menu, urap, rendang sama ayam masak darah katanya, ini istimewa Pak. Kenapa Mak? Kan orang mama enggak, dan datang sama cucunya. Bangunlah bapak ini. Wah, bahak ayah aku sulit. Ini Pak ini kelas dewa deh Pak. Kenapa Mak? Nah saya tuh arisanmu. Atau tunjangan Natal minggu guru? Bayar uang Natal untuk kami. Jadi apa kok bahagia kami kau Mak? Tadi malam Pak. Tanpa sadar bapak tidur, kau bilang yang waktu tidur, Mak di si
son, cinta ki, holakon, asih, holakon. Ada tuh bilang kayak gini mah. Ada pagi makanya pasangan kalian sampai menggesek ATM tadi apa pasangannya. Rupanya bapak itu semalam pulang itu udah banyak minum sama bosnya. Nah, itu HP namanya. Jadi dibilang bapak itu bahak tuh dong minum omah. Bayang bapak, mabuk pun kau udah bagus sekali pengakuanmu, apalagi sadar. Jangan tunggu mabuk baru mengakui bahwa Tuhan itu memberi hikmat ya Bu. Mumpung dikasih hidup yang terbaik, mari kita kalkulasikan itu dengan kesempatan melakukan yang terbaik. Karena ada waktu yang kita tidak bisa melakukan yang terbaik itu. Bapak itu mah untuk masih hidup. Sedang tidak hidup, bagaimana dia menghilangkan cintanya. Jadi apa yang diminta Musa ini adalah yang terbaik. Di tengah-tengah kehidupan kita memasuki tahun yang baru, jangan pernah berpikir bahwa singkatnya hidup ini menghalangi untuk melakukan hal yang besar. Justru keterbatasan hidup kita ini mengajari kita untuk terus berhikmat, memiliki karakter seperti Yesus, memaksimalkan hidup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua ini sudah diberkati. Amin. Tepuk tangan dulu untuk dunia pendidikan. Luar biasa negara ini memperhatikan dunia pendidikan. Jadi kalau dulu sebelum presiden itu diperhatikan dunia pendidikan guru-guru ini, mungkin kurang banyaknya doanya guru. Kalau sekarang pasti banyak kan. Boleh hati Tuhan, boleh hati. Nah, ciplok apa dong? Notifikasi. Nah masuk lah. Ayo perawatan skincare. Sudah ada modal anak collection. Iya, itu berkat Tuhan. Berarti semakin besar Tuhan memperhitungkan hidup kita dengan berbagai berkat, maka semakin besarlah juga kita memaknai hidup kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, inovatif kita, berkontribusi kita. Karena nanti yang ditanya ketika hari-hari itu sudah berlalu, bukan berapa banyak Ham punya sesuatu, tapi berapa banyak Ham melakukan sesuatu untuk dunia pendidikan ini. Tidak ditanya dengan apa yang diberikan negara. Handphone, aku punya ini, bukan bukan. Tapi sudah berapa banyak yang ibu bapak berikan sebagai sumbangsih untuk membangun generasi-generasi bangsa dan generasi di dalam Tuhan ini. Diberkatilah para ibu bapak guru, baiklah akulah jalan kebenaran. Glory, haleluya. Mana abang yang menyanyi kita sebut Pak Guru bagus sekali Pak Guru. Di mana Pak Guru latihan? Dia sama bagus sekali. Tepuk tangan aku tadi. Kucai itu orang tadi wajah ibu-ibu dulu itu pagi nih Pak. Tapi karena ibadah Pak boleh tepuk tangan. Tapi aku tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Lewat berkat kepada Bapak ini. Ya, lewat berkat yang diberikan. Ayo, glory, haleluya. Oh, sama habis sekali kan ya. Gak ketahuan keburukan kita. Guru juga kalau gak persiapan, cari murid yang kurang pintar. Biar gak ketahuan gak ada persiapan. Karena murid kalau ditanya kenapa kau bilang matematika mudah, guru kami mah pintar katanya. Gak mau dia punya kekurangannya. Lihat kan, murid begitu, tentu guru gak kayak gitu. Apalagi udah pilih yang kadis pendidikan. Ayo, akulah jalan. Lihat. Kehidupan itu Yesus katakan, aku
Dalam Jadi namanya nggak usah ada takut. keselamatan kekal. Kalaupun banyak perubahan kehidupan, dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya, nyanyikan saja. Glory, haleluya. Kalau seperti inilah mengajar guru, murid-murid merasa nggak ada lagi murid yang IQ-nya rendah. Asal jumpa sama murid, selamat pagi Bu. Ini kau, mereka. Kau. Kayak mana nggak kayak gula? Sasak tunai. Bapak Ibu, mumpung Tuhan masih kasih waktu yang baik, Musa bilang sama Tuhan, kasih kami menghitung hari-hari. Maksudnya bisa maksimalkan hidup. Berikan yang terbaik, lakukan apa yang Tuhan mau, sehingga damai itu milik kita dan orang lain terberkati karena kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus, Engkau sudah memberi keselamatan bagi kami. Di tengah banyak persoalan, tantangan rumah tangga dan juga profesi kami diajar oleh Musa memohon agar kami dimampukan menghitung hari dengan hikmat-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat dan penuh damai. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman-Mu hidup dan berbuah, sehingga waktu dan kesempatan yang Kau beri ini tidak pernah sia-sia, tapi kami memaknainya menjadi hidup yang berkualitas, sehingga nama-Mu dimuliakan dan hidup kami boleh menjadi apa yang Tuhan inginkan. Berkati para ibu guru, bapak guru, bapak kepala sekolah dan ibu kepala sekolah, juga yang melayani di kantor dinas pendidikan, dan anak-anak didik kami Tuhan dimanapun. Biarlah Indonesia ini terberkati karena kami, biarlah keluarga kami terberkati juga lewat profesi kami, dan biarlah gereja juga terberkati karena pelayanan kami. Terpuji termulia Engkau Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
yaitu Dia yang kelahirannya kita rayakan hari ini. Marilah kita bangkit seutuhnya dengan kesadaran iman Kristen yang lebih baru. Marilah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pujilah namanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebab bagi semua orang yang mengikut Kristus, hidup ini adalah untuk menghasilkan buah, yaitu buah yang menetap. Sehingga apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, kita akan menerimanya. Terpujilah Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di tahun yang baru 2025 ini, marilah kita semakin bijaksana dengan lebih awas memperhatikan hidup kita sebagai anak-anak Kristus yang diutus ke tengah pekerjaan pelayanan kita masing-masing. Biarlah kita pandai berhitung akan hari-hari hidup kita yang akan segera berlalu dan menghargainya dengan pelayanan yang sungguh kepada Tuhan. Terpujilah Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami memuji dan memuliakan Engkau karena kasih-Mu telah nyata melalui kelahiran Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Engkau hadir dengan merendahkan diri dan memiskinkan diri melalui kelahiran-Mu di kandang domba. Engkau datang dalam kemiskinan supaya kami ini menjadi kaya. Ya Roh Kudus, ajarilah kami semakin mengenal betapa besarnya kasih-Mu yang telah mendamaikan kami dengan Engkau, mendamaikan kami dengan sesama kami, mendamaikan kami dengan diri kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami memohon dalam doa ini, Engkau berkati persembahan kami. Lihatlah hati kami yang tulus memberikannya, walaupun kami tahu itu belum seberapa dibandingkan apa yang Tuhan sudah berikan dan yang akan Tuhan berkati untuk kehidupan kami. Biarlah semua itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, menguatkan, dan memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin.